Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai asesmen dalam BK. Siap? Nah, baiklah teman-teman. Perkenalkan, nama kakak Syarifah Anissa Tunamira, NIM 1844042046 dari kelas BKC 2018. Nah, sedangkan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Harum SPD MPD. Nah, jurusan kakak Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas yang pertama yaitu angket, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, yang keempat sosiometri, yang kelima biografis, dan yang terakhir yaitu inventory. Nah, jadi apa sih angket itu? Jadi teman-teman, angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Nah, tujuan angket ialah memperoleh informasi yang relevan mengenai tujuan penelitian, serta informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Adapun manfaatnya yakni untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain sebagai bahan pembuatan evaluasi program dan untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis angket. Nah, adapun jenis-jenis angket adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengklasifikasian menurut subjek atau responden dibedakan menjadi kuesioner angket langsung dan kuesioner angket yang tidak langsung. Yang kedua, pengklasifikasian menurut strukturnya dibedakan menjadi yang pertama, kuesioner angket berstruktur, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban yang jelas, singkat, dan konkret. Yang kedua, kuesioner angket tidak berstruktur, berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang bebas dari uraian yang panjang dan lebar dari responden. Yang ketiga, pengklasifikasian menurut jenis pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka tertutup, yaitu jika jawabannya sudah ditentukan kemudian disusul pertanyaan terbuka. Nah, yang keempat, pengklasifikasian menurut bentuk jawaban. Yang pertama, jawaban tabuler, yaitu responden diminta menjawab dengan mengisi kolom-kolom pada tabel yang sudah tersedia. Yang kedua, jawaban berskala, yaitu jawaban terhadap pertanyaan disusun menjenjang dalam mana responden diminta menyatakan kebenaran atau penolakan terhadap setiap pertanyaan sikap, sehingga diperoleh gambaran tentang derajat kecakapan keadaan, sikap, dan keadaan diri responden. Yang ketiga yaitu jawaban dengan cek, yaitu responden menjawab dengan cara memilih salah satu dari pilihan-pilihan yang tersedia. Yang keempat, jawaban kategorikal, yaitu responden diminta memilih salah satu antar dua pilihan yang tersedia. Dapat juga dikatakan bahwa jawaban kategori ini berbentuk jawaban yang benar salah. Nah, selanjutnya cara merancang angket. Yang pertama, menentukan informasi yang ingin diketahui secara spesifik. Yang kedua, menentukan jenis angket dan metode administrasinya.
Yang ketiga, menentukan isi dari masing-masing pertanyaan. Yang keempat, menentukan banyaknya responden dari setiap pertanyaan. Yang kelima, memilih kata yang digunakan pada setiap pertanyaan. Yang keenam, menentukan urutan pertanyaan. Yang ketujuh, menentukan karakteristik fisik angket, bentuk fisik disesuaikan dengan responden, dan yang terakhir yaitu uji kembali langkah 1-7 dan evaluasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai skala pengukuran angket. Nah, jadi skala pengukuran angket yang pertama, skala Likert, yaitu skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang. Yang kedua, skala Goodman, yaitu tipe skala pengukuran. Ini adalah jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif, dan lain sebagainya. Yang ketiga, skala rating. Nah, dengan skala rating, data mentah yang didapatkan berbentuk angka selanjutnya ditafsirkan dalam pemahaman kualitatif. Skala sistematik diferensial. Nah, skala yang terakhir ini digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda atau checklist. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai wawancara. Apa sih wawancara itu? Jadi, wawancara atau interview adalah suatu percakapan antar dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan-tujuan tertentu serta untuk memperoleh informasi-informasi. Nah, tujuan wawancara secara umum yaitu adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu pada narasumber. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ragam dari wawancara. Nah, yang pertama, wawancara terstruktur, yaitu lebih mirip dengan kuesioner. Hanya saja responden tidak menuliskan jawaban mereka sendiri. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur mengacu pada jenis wawancara di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang sifatnya umum dan jumlahnya minimal. Yang ketiga, wawancara kelompok. Terfokus, wawancara kelompok fokus terdiri dari serangkaian pertanyaan, biasanya 10-20, yang dimaksudkan untuk memfasilitasi diskusi dan memantik pendapat di antara sekelompok kecil orang. Yang keempat yaitu wawancara semi struktur. Nah, wawancara semi struktur biasanya bersifat kualitatif. Wawancara ini terdiri dari batang pertanyaan yang dapat direspons secara bebas, kemudian diikuti dengan pertanyaan lanjutan dan bersifat menyelidiki berdasarkan rencana pertanyaan atau jawaban yang muncul dari sisi tanggapan peserta. Selanjutnya kita akan melihat apa sih yang harus dipersiapkan untuk melakukan wawancara. Nah, yang pertama, memilih pertanyaan wawancara. Pertanyaan harus sederhana dan jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan sekaligus. Yang kedua, pertanyaan terbaik adalah pertanyaan yang mendapatkan jawaban terpanjang dari responden. Nah, jangan ajukan pertanyaan yang mengharuskan responden Anda melakukan analisis untuk Anda. Dan yang terakhir, jangan meminta bagaimana pendapat orang lain atau kelompok lain di lingkungan responden. Nah, yang kedua, lama wawancara dan jumlah responden. Durasi dan jumlah responden juga tergantung pada ketersediaan waktu dan jumlah responden yang bersedia untuk diwawancarai. Dan yang terakhir yaitu memilih responden. Nah, responden dapat dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Selanjutnya, kita akan melihat langkah pengadministrasian pedoman wawancara. Nah, selama mengadministrasikan pedoman wawancara, maka ada 3 tahap yang lazim ditempuh mencakup langkah-langkah, seperti tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap hasil analisis. Nah, selanjutnya kita lihat apa sih observasi. Nah, jadi observasi
adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek, dan kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Sedangkan tujuan observasi yaitu untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna kejadian yang dapat dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dari observasi. Nah, yang pertama, menggambarkan perilaku manusia. Yang kedua, verifikasi tentang perilaku yang dilaporkan. Yang ketiga, menggambarkan perbedaan atau kesenjangan antara perilaku dalam situasi testing atau situasi lain, konsistensi dan inkonsistensi perilaku. Yang keempat, memberikan gambaran tentang perilaku yang tidak dapat diungkap oleh alat lain. Dan yang terakhir, laporan sistematis. Nah, manfaat observasi sendiri yaitu mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks yang diteliti atau yang terjadi. Peneliti dapat melihat hal-hal oleh partisipan kurang disadari atau partisipan kurang mampu merefleksikan pemikiran tentang pengalaman itu. Ketiga, yaitu memperoleh data tentang hal-hal yang tidak diungkapkan secara terbuka dengan wawancara. Yang keempat, mengatasi persepsi selektif yang biasanya dimunculkan individu pada saat wawancara. Dan yang kelima, memungkinkan peneliti merefleksi dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasaan pengamat menjadi bagian untuk memahami fenomena. Nah, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis dari observasi itu sendiri. Yang pertama, observasi eksperimental. Yang kedua, observasi natural. Yang ketiga, observasi partisipan. Yang keempat, observasi anobtrusif. Yang kelima, observasi formal. Dan yang terakhir yaitu observasi sistematis. Nah, kita akan lihat cara merancang observasi. Yang pertama, menyusun pedoman pengamatan. Yang kedua, membuat format pencatatan hasil pengamatan, melakukan uji coba pengamatan. Yang ketiga, pelaksanaan pengamatan. Dan yang keempat, analisis hasil pengamatan. Nah, alat perancang observasi yaitu pertama, catatan anekdot, dan yang kedua, skala penilaian. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa sih kelebihan dan kekurangan instrumen observasi. Nah, kelebihan teknik observasi terletak pada kemudahan mengakses setting. Metode observasi tidak mencolok atau tersamar, tidak menuntut interaksi langsung dengan partisipan. Nah, kelemahan metode observasi lebih mengarah pada persoalan validitasnya, karena bisa jadi peneliti ketika melakukan observasi hanya mendasarkan pada persepsi atau kesan sendiri. Nah, selanjutnya kita akan lihat sosiometri. Nah, apa sih sosiometri itu? Jadi, sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara hubungan individu-individu dalam suatu kelompok. Yang diselidiki melalui metode ini adalah status sosial masing-masing anggota kelompok menurut pandangan pribadi anggota lain dalam kelompok. Nah, status sosial itu tercermin dalam diterima atau tidak diterimanya oleh anggota kelompok. Nah, tujuan teknik sosiometri yang pertama, mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengidentifikasikan kualitas tertentu. Yang kedua, mendeteksi perilaku sosial yang inkongruent sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis pengukuran sosiometri. Yang pertama, kriteria khusus.
yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. Misalnya, teman yang diinginkan sebagai partner diskusi dan teman yang diinginkan saat berinteraksi. Yang kedua, kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi khusus. Nah, selanjutnya kita akan melihat syarat pengoperasian sosiometri. Yang pertama, setiap anggota kelompok harus memahami situasi, kriterium atau aktivitas khusus yang dijadikan tema pengukuran sosiometri. Yang kedua, anggota kelompok harus sudah saling mengenal sehingga dapat merefleksikan sikap dan perasaan tertentu yang selama ini cenderung dialami terhadap anggota kelompok. Yang ketiga, semakin dewasa usia individu yang diukur dengan sosiometri, hasilnya akan cenderung semakin reliable, konsisten, dan valid sesuai kriteria, sebab semakin dewasa kecenderungan preferensi individu terhadap sesuatu semakin menetap. Dan yang terakhir, anonim, yaitu hasil pilihan setiap orang tidak boleh diketahui oleh anggota kelompok yang lain untuk menjaga kondisi psikologis anggota kelompok. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai macam jenis angket sosiometri. Yang pertama, nominatif pada. Nah, pada tipe ini kepada setiap individu dalam kelompok ditanyakan siapa-siapa kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu. Yang kedua, skala bertingkat. Nah, pada tipe skala bertingkat disediakan jumlah pertanyaan yang disusun bertingkat dari pertanyaan yang menyatakan hubungan paling dekat sampai hubungan paling jauh. Dan yang ketiga, siapa dia. Nah, tipe sosiometri siapa dia disediakan pertanyaan tentang sifat-sifat individu. Nah, selanjutnya yaitu langkah penyusunan angket sosiometri. Yang pertama, menetapkan tujuan penggunaan angket sosiometri, dan yang kedua, menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai dengan pelaksanaan asesmen. Nah, selanjutnya kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dari sosiometri. Yang pertama, kelebihan dari sosiometri adalah kuesioner memiliki peluang untuk memahami hubungan sosial yang terjadi antara peserta didik dan bimbingannya. Yang kedua, informasi tentang fungsi individu dalam kelompok dihasilkan oleh sosiometri objektif sebab bersumber dari banyak individu dan dengan memanfaatkan hasil sosiometri. Yang ketiga, konselor memiliki peluang untuk melakukan beberapa bimbingan untuk memperbaiki hubungan peserta didik dalam kelompoknya. Nah, sedangkan kekurangan dari sosiometri adalah hanya dapat ditetapkan pada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, akurasi data penggunaan sosiometri yang sesuai tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan guru pembimbing dalam menyusun angket sosiometri. Dan yang terakhir, peserta didik tidak mudah untuk menetapkan pilihan teman, menetapkan intensitas hubungan yang selama ini terjadi, maupun saat menetapkan kriteria pribadi atau sifat-sifat anggota kelompok lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai biografis. Jadi, apa sih biografis itu? Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan? Jadi, kata biografis berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan grafien yang berarti tulis. Nah, dengan kata lain, biografis merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang. Biografi secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Jadi, dapat kita simpulkan metode biografis adalah suatu metode atau alat pengumpul data yang dapat digunakan untuk mengetahui tentang kehidupan seseorang lewat tulisan, baik itu yang ditulis oleh diri sendiri maupun yang ditulis oleh orang lain. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai tujuan dan manfaat biografis. Nah, tujuan biografis dalam lingkup bimbingan dan konseling yaitu bertujuan agar konselor dapat memahami keadaan peserta didik yang berhubungan dengan kehidupan konseli seperti minat,
cita-cita, riwayat penyakit, serta pengalaman hidup konseli. Yang kedua, manfaat dari metode biografis dalam bimbingan konseling yaitu pertama, memperoleh gambaran mengenai kejadian-kejadian penting dalam kehidupan individu. Yang kedua, mengetahui reaksi-reaksi pribadi atau sikap pribadi terhadap kejadian penting yang dihadapi individu dalam kehidupannya. Yang ketiga, memperoleh data mengenai individu pribadi atau murid dan lingkungan hidupnya. Yang keempat, mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis sendiri maupun ditulis oleh orang lain. Nah, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis biografis dan langkah-langkah pengadministrasian. Yang pertama, jenis-jenis biografis. Yang satu yaitu biografi, yang kedua yaitu autobiografi, dan yang ketiga yaitu buku harian. Nah, langkah-langkah pengadministrasian yang pertama, tahap persiapan, yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu tahap analisis. Nah, selanjutnya setelah tadi pembahasan mengenai biografis, kita akan masuk pembahasan mengenai inventory. Jadi, apa itu inventory? Inventory merupakan salah satu instrumen yang penting dalam memahami individu dalam upaya pengembangan potensi dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Inventory merupakan bagian dari beberapa instrumen pengumpul data tentang diri siswa. Ada beberapa jenis inventory, di antaranya personality inventories, entrance inventories, dan attitude inventories. Inventory yang saat ini digunakan dalam pelayanan BK yaitu inventory tugas perkembangan atau biasa dikatakan ITP. Nah, selanjutnya apa itu ITP? Jadi, salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan peserta didik adalah inventory. Dengan alat ITP, guru BK atau konselor dapat memahami tingkat perkembangan individu maupun kelompok, mengidentifikasi masalah yang menghambat perkembangan dan membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Nah, ITP mengukur 7 tingkat perkembangan dan 11 aspek perkembangan individu. Ketujuh tingkat perkembangan individu tersebut adalah inklusif, perlindungan diri, konformistik, sadar diri, seksama, individualistik, dan otonomi. Nah, sedangkan 11 aspek perkembangan individu yang diungkap melalui ITP mencakup pertama, landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, peran sosial sebagai pria dan wanita, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomi, wawasan dan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang terakhir yaitu persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Nah, selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah pengadministrasian ITP. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, yaitu mulai menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, menyediakan buku dan lembar jawaban ITP sesuai jumlah peserta didik sasaran, dan membuat satuan layanan asesmen ITP. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data, memandu peserta didik dalam cara mengerjakan sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik mengatasinya dengan benar. Yang ketiga, yaitu melakukan pengelolaan data kualitatif mulai dari menghitung hasil dengan menggunakan format yang spesifik berdasarkan skor yang diperoleh, menetapkan tingkat pencapaian tugas perkembangan, membuat grafik 11 aspek perkembangan, serta deskripsi 11 analisis kualitatif pencapaian tahap perkembangan dan aspek perkembangan dengan merujuk pada pedoman yang ada. Yang keempat,
yaitu tindak lanjut, yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan berpisah. Terima kasih telah menyimak video dari kakak. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, tetap semangat, tetap jaga diri, tetap menjaga kelingkungan keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.